skill individu aja kita secara tim kita butuh waktu yang kurang. Karakternya jangan lupa. Gitu. Dan Piala Dunia U17 apakah seheboh Piala Dunia U20? Enggak. Enggak lah. Jangan, apalagi dibandingkan untuk lolos fase grup aja bagi saya tuh berat sekali. Berat banget. Gitu. Jadi kata orang yang tunggu undian, enggak, gue nggak mau undian. Kalau kita mengikuti kompetisi, fokusnya pada undian, nggak usah ikut kompetisi dah. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kembali episode di atas kertas kali ini, gue akan membahas mengenai AS Roma jago-jago banget gitu. Jadi sepertinya akan menjadi juara Liga Champions. Halo Bang Wesley. Hai. Apa kabar Bang Wes? Aduh, kabar Roma, kabar baik. Kabar Roma. Ini gue nggak bahas Roma Bang. Oke. Gue membahas mengenai persiapan tim nasional U17 jelang Piala Dunia. Nah, sebelum masuk ke sana, gue tanya dulu, penting banget gak sih kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17 saat ini? Sudut pandang apa nih kita melihat perspektifnya? Kalau sudut pandang kompetisi sepak bola, menurut saya kita nggak layak lolos karena kita tidak lolos, even ke putaran Asia kita gagal waktu kita dikalahkan oleh Malaysia. Kemudian kita menjadi tuan rumah. Dari perspektif apa? Kalau dari perspektif image membangun nama baik Indonesia di luar negeri sana, menunjukkan bahwa kita punya infrastruktur sepak bola, stadion yang bagus, ya sisi lain itu. Tapi secara prestasi, saya khawatir banget, benar-benar khawatir. Kalau di Asia saja kita nggak lolos, ketika kita beradu di panggung Piala Dunia, apakah kita punya kompetisi yang cukup baik untuk adik-adik kita usia 17 ini mengasah kemampuan? Oke, akan dikirim ke Eropa katanya. Tapi waktunya pendek, emang instan. Yang cuma mie doang, mie instan yang ada. Iya, itu pun kalau nggak pas bumbunya nggak enak juga instan gitu kan bumbunya. Gitu. Nyebut merek ya, nggak jadi ikan nih. Nggak, mau sponsor nggak? Indomie. Tapi gitu Bang, jadi kekhawatiran lo adalah takut kita dibantai. Dibantai itu resultnya ya, tapi proses bagaimana kita bermain di tingkat dunia, apakah kita bisa memperlihatkan itu kepada dunia bahwa kita memang layak. Kalau dibantai nggak dibantai itu result gitu. Ketika Malaysia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 1997, itu tuh waktu itu gue berharap, wah kebangkitan sepak bola Malaysia nih, mereka membangun stadion, mereka membangun tim. Pemain yang digadang-gadangkan menjadi rajanya Asia Tenggara bermasalah secara attitude dan etika dan banyak yang kena suap. Jadi membangun itu sudah, kalau kita katakan membangun waktunya sangat singkat, jangan lupa membangun hal-hal lain, bukan hanya skill individu aja kita secara tim kita butuh waktu yang kurang. Karakternya jangan lupa. Gitu. Dan Piala Dunia U17 apakah seheboh Piala Dunia U20? Enggak. Enggak lah. Jangan, apalagi dibandingkan sepak bola dunia yang senior. Tapi apakah ada untungnya buat Indonesia? Selalu ada untungnya. Buat? Indonesia kan selalu untung. Oh iya. Ditabrak untung nggak mati. Cari aman jawabannya. Ada dong untungnya. Pariwisata lah. Udah keluar uang untuk stadion U20 masa nggak dipakai? Nah, jangan ngomong stadion dulu sepanjang nih. Nanti gue akan bahas. Panjang. Lebih 15 menit pokoknya sesuai dengan request lo. Terus kalau melihat dari kekhawatiran, berarti tadi kekhawatiran belum siap ya. Nah, hanya persiapan 4 bulan. Terus Bima Sakti dipilih. Apakah tepat Coach Bima untuk menangani tim yang hanya 4 bulan ini? Bebannya berat banget Bang. Harus setidaknya tidak dibantai lah. Tidak ada target dari PSSI sebetulnya. Target dari presiden mau. Iya, presiden. Lost group ya? Ngeri ya. Bukan masuk final katanya. Masuk final? Iya, saya pernah baca. Moga-moga yang nulis berita itu salah. Kalau presiden Pak Jokowi minta masuk final, saya pikir masuk final itu kan bukan seperti kita bidding jadi tuan rumah atau dapat hadiah jadi tuan rumah gitu. Tapi pembisiknya salah mungkin Pak Jokowi. Berat juga kalau juara. Antara pembisik salah atau yang memberitakan salah gitu ya. Moga-moga ini salah karena untuk masuk final, saya membayangkan Coach Bima membawa tim ini dalam waktu singkat untuk lolos fase grup aja bagi saya itu berat sekali. Berat banget. Gitu. Jadi
kata orang yang tunggu undian. Enggak, gue nggak mau undian. Kalau kita mengikuti kompetisi, fokusnya pada undian, nggak usah ikut kompetisi dah. Iya. Betul. Harusnya lawan siapa aja berani. Gitu. Lawan siapa? Udah mau ikut kompetisi nih, mau berani main Piala Dunia, terus berharap undian dia teratur, ya nggak usah ikut kompetisi lah. Oke. Nah, Coach Bima, apakah layak nggak layak? Dia sudah dipilih. Soal layak nggak layak, saya bukan mentornya Coach Bima. Yang saya tunggu adalah bagaimana Coach Bima membuktikan ucapan orang bahwa dia masih terlalu cepat diberikan beban yang begitu besar karena Coach Bima nggak pernah melatih klub sebagai pelatih kepala. Oke. Ya, dia mendapatkan track record yang sangat baik sebagai mantan pemain, asisten pelatih dulu di klub, kemudian masuk menjadi asistennya Luis Milla, dapat ilmu yang luar biasa banyak, diberi kesempatan juga memegang tim U16, tim sempat yang waktu lawan Jepang yang kalah 0-3 sempat diolok-olok kan, kemudian namanya Indra Safri disebut-sebut lagi untuk melatih tim U19 waktu itu penuh lika-liku lah dalam menentukan Coach Bima. Kenapa Coach Bima dipilih? Pasti ada alasannya oleh pengurus PSSI. Tapi bukan kapasitas saya untuk mengatakan pantas nggak pantas. Yang saya tunggu adalah bagaimana Coach Bima membuktikan bahwa keraguan-keraguan orang terhadap kemampuan dia sebagai pelatih karena belum pernah menjadi pelatih klub, pelatih kepala di klub adalah membawa tim ini bermain bagus. Nggak usah kita ngomong juara. Oke. Main bagus. Ya, tapi bebannya berat juga Bang Wes. Kalau gua lihat ini udah nggak ada kompetisi, timnya nggak ada, kemudian membawa tim AFF U16, sekarang ditambah dengan ada beberapa kota seleksi, ribut-ribut diaspora. Ini ngaco banget nih. Tapi memang sepertinya harusnya tidak ada beban sama sekali. Karena kita mungkin mau mengambil hal lain menjadi tuan rumah, menggantikan tuan rumah Piala Dunia U20. Ya. Tapi jauh. Itu kan skenario yang sudah dibaca banyak orang dan katanya ini sudah deal-dealan dari awal. Jadi di atas meja ya? Di atas kertas harusnya. Oh iya, acara ini di atas kertas. Ya. Gagal Piala Dunia U20 itu sudah oke, saya lepas U20 tapi U17 buat saya ya. Ada omongan-omongan gitu ya, membuktikannya susah. Iya, tapi kasihan anak-anak dong udah latihan. Itu dia. Udah punya. Nah, tadi kan menyangkut nih U17 itu. Apakah benar momentumnya? Kalau ini momentum untuk menuju Februari 2024, beban, tadi kan ngomong beban adik-adik kita untuk bermain bagus karena yang dibawa adalah mengusung kepentingan-kepentingan di luar sepak bola, bebannya berat banget. Berat banget. Gitu. Nanti yang nonton ketua parpol gitu Bang? Ya. Capek. Partai Wiro Sablem, ya kan, Partai Kopi OTW, ya, Partai di atas kertas, Partai apa lagi? Pasti ada semua. Banyak, sebut aja partai-partai akan memakai momentum ini. Dan beban bagi pemain, jangan sampai kejadian, ingat nggak AFF 2010? Yes, betul. Dibawa ke sana, dibawa ke sini. Betul. Capek para pemainnya. Akhirnya gagal juara. Fokusnya bukan lagi ke pertandingan lawan berikutnya, tapi aduh kita dibawa kemana lagi ya. Fokusnya adalah aduh ketemu siapa lagi ya. Habis. Oke, sampai akhirnya pemilihan stadion aja dipelintir ke politik. Ya. Gue sampai mungkin yang mau nonton di atas kertas, gue pernah bahas sama Hadi sama Ais tuh. Tapi berapa bulan lalu. Dinaikin lagi berita gue mengenai JIS apakah standar FIFA atau tidak. Nah akhirnya JIS kepilih. JIS, GBT, Jalal Harupat, Manahan. 4 stadion Bang. Untuk U17 lebay nih Bang. Ini stadion gede-gede banget loh. Ini padahal U17 itu nonton nggak banyak kecuali Indonesia main. Ya, saya yakin di luar Indonesia main stadion nggak sepi. Betul, setuju. Bahkan Piala Dunia U20 pun saya nggak yakin. Kecuali penggerahan massa, sekolah, pelajar. Bahkan stadionnya jelek Bang ya? Ya. Pada era itu nanti November-Desember itu hati-hati loh. Sebelum liburan lah itu. Dipakai. Ya, stadion dipakai ya? Ya, maksudnya anak untuk meramaikan stadion, pelajar sekolah kan dikerahkan itu, dikosongkan sekolah-sekolah itu. Nah, apakah mengganggu kurikulum apa enggak? Menjelang akhir tahun, apakah akan ujian apa enggak? Nah, kalau menyangkut stadion, JIS di politisi itu ada istilahnya tuh. Apa tuh? CD. Capek deh. Capek deh. Capek banget. Gila, itu JIS dipelintir sana, dipelintir sini. Tujuannya apa? Kalau kita lihat, kalau ditolak akan begini, kalau kemudian
jadikan stadion oleh FIFA akan begini. Udah semua dipelintir-pelintir gitu. Astaga, CD udah. Tapi sebenarnya kalau JIS itu lebih dari cukup ya untuk menggelar U17. Kalau Indonesia nggak main di situ cukup. Oke. Gitu. Tapi apakah pertanyaannya apakah ketika Indonesia main akan sepenuh ketika tim nasional U19 bermain, tim nasional senior bermain? Gue yakin iya, karena orang Indonesia itu haus akan glory yang tidak bisa diwakilkan oleh tim senior. Oke. Glory, harapan, kejayaan itu diwakilkan oleh para tim U23 Indra Safri, U19 Indra Safri, U16-nya Fahri Husaini. Oke. Karena yang senior nggak bisa menjuarai AFF. Ya udah, AFF tingkat kategori usia aja yang juara. Dan ketika mereka melihat U17 yang nantinya saya yakin strategi komunikasi, strategi pemberitaan U17 ini akan luar biasa masifnya, orang akan datang ke stadion untuk Indonesia main. Kalau Indonesia main ya? Ya. Berarti JIS ini sudah dipastikan akan menjadi opening dan juga bakal jadi tempat Indonesia ketika Indonesia bertanding nih. Ya. Wah, 80.000. Oh, dekat lagi nih posisinya. Ya, tapi nggak 80.000 amat Nggak gitu. 80.000 Kecuali gitu ya. pengerahan tadi ya. Nanti seragam sekolah semua isinya. Oke. Penting itu. Ya. Terus Bang, sebagai pengamat senior, lu lihat Lu pengamat sepak bola apa pengamat senior sih? itu senior aja. Kan lu bisa pengamat macam-macam, Bang. Pengamat Roma bisa, pengamat Liverpool ya kan. Ya, kuliner juga bisa. Kuliner bisa. Sebenarnya apa yang diingat oleh Erick Thohir dan PSSI menggelar U17 ini? Untungnya buat PSSI apa? Image kepercayaan bahwa PSSI itu yang dulunya banyak hantaman, keraguan, kritikan kan siapapun ketuanya PSSI buruk aja. Repotnya kan itu, stigmanya PSSI adalah buruk aja. Ya. Saya pernah sampaikan ke beberapa pengurus termasuk waktu itu Sekjen, saya bilang selama Sekjen siapa nih? Ratu Pak Yunus. Tisa. Oh, Ratu Tisa. Pak Yunus nggak kelihatan soalnya. Ada ya? Ya. Selama tim nasional senior tidak juara, apapun program kalian nggak ada bagus-bagusnya di mata orang. Hilang aja udah. Hilang. Mau kalian bikin EPA, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Elite Pro Academy kan bagus ya. Bagus. Tapi Banget. orang nggak akan lihat ketika Indonesia nggak juara AFF. Gitu. Sekarang kita juara SEA Games, udah kayak juara dunia kan. Yes. Untung nggak jadi diarak-arak di mana-mana tuh. Aduh, parah sih kalau bikin malu sih. Nah. Tapi kita harus apresiasi sih. Kita Ya. berterima kasih. Ya. Tapi ya standarnya jangan sampai situ aja. Ya. AFF harus dimenangkan dong. Kemudian Piala Asia semifinal kayak Ya. gitu kan. Juara lah, Bang. Iya, step Wah, by step iya. lah. Di sana ada Jepang, ada Korea. Oh, Piala Asia. Piala Asia. 8 besar lah cukup. Masuk Piala Dunia kita. Wah, gue 4 besar malah semifinal gitu. 8 besar cukup, Sintayong gitu loh. Iya. Amin. Ya masuk Piala Dunia pelan-pelan. Nah, tapi ketika AFF nggak berhasil dimenangkan, seluruh program PSSI adalah jelek. Dan stigma itu mungkin ingin diubah oleh kepengurusan Erick Thohir sekarang dengan membangun mercusuar. Mercusuar, apa itu? Piala Dunia U17. Oke. Itu kan mercusuar. Oke lah, di era Pak Edi ya sama Ratu Tisa kan yang dapatin Piala Dunia U20 dengan segala politik yang menghantam kegagalan kita, entah benar politik apa enggak, ya itu lain cerita. Tapi keberhasilan kita mengambil alih Peru, itu kan menunjukkan kepercayaan FIFA. Entah kepercayaan tadi beli saya nggak tahu. Tapi kan dunia tahunya, oh Indonesia dipercaya menggelar event sekelas Piala Dunia meskipun kategori U17. Dan ini bagus buat membangun image PSSI ke depannya. Selama program-program yang diikuti itu juga diamini oleh stakeholders. Karena membangun sepak bola nggak bisa kerjaan PSSI. Ya, swasta juga ya? Swasta, pemerintah. Ya sekarang PSSI punya tim nggak? Punya tim sepak bola nggak? Punya pemain nggak? Ada 2 timnya. Pak Erick Thohir, Bang Arya doang. Ada. Itu bukan pemain bola. Enggak, tim. Tim. Ada, Bang. Ya. Tim Captain Hedog, Snowy, Itu Tintin. itu Tintin gitu. Nah, PSSI kan nggak punya itu. PSSI punya lapangan sepak bola nggak? Enggak. Nah, PSSI nggak punya pemain karena punya pemainnya klub. Nah, PSSI punya apa? Punya program. Nah, ini yang dibangun, ini yang dikembangkan. Jadikanlah sebuah tim juara. Ubahlah stigma bahwa PSSI itu selalu orang ngomongnya jelek aja kan. PSSI pakai angka dolar lah S-nya. Ya. Apalah gitu kan. Sebenarnya bagi gue Tio, itu sama kayak kita menghina Indonesia. Lu boleh nggak setuju presidennya, tapi jangan hina negaranya. Oke. Lu boleh nggak suka
sama ketua PSSI-nya, tapi jangan hina lembaganya. Karena lembaga itu yang serta-merta salah-satunya yang resmi membangun sepak bola Indonesia PSSI. Betul. Dan itu yang federasi resmi, under FIFA. Iya. Nah, kalau gue balikin lagi pertanyaannya, apakah lu sangat percaya dengan Pak Erick Thohir bisa membawa program yang tadi lu katakan bahwa ini harusnya diberikan oleh PSSI untuk Indonesia itu melalui program yang jelas, termasuk kompetisi? Saat ini gue hanya percaya Tuhan sih, gue nggak percaya. Tapi bersama Pak Erick yang kita tunggu sebenarnya 3K, kalau nggak mau 3C dalam bahasa Inggris, 3C dalam bahasa Indonesia adalah 3K. Komitmen Pak Erick, siapa yang meragukan untuk olahraga? Enggak, gua oke. Ya. Tapi K kedua, konsistensi. Nah, ini dia nih. Apakah dia akan memulai dan mengakhiri komitmennya di PSSI? Yang ketiga adalah komunitas yang dibangun siapa nih? Kan baru Bang Arya doang komunitas yang dibangun. Iya. Nah, galak lagi Bang Arya. Nah, ini yang kita tunggu. Karena nggak bisa membangun sepak bola itu hanya 1-2 orang. Exco-nya, pengurusnya, klubnya, stakeholders-nya, pemerintah daerah, ini kan termasuk komunitas yang dibangun oleh pengurus PSSI. Jadi 3K, komitmen, konsistensi, ini yang diragukan oleh banyak orang karena apakah Pak Erick akan meninggalkan PSSI kalau dia maju sebagai calon wakil presiden, dan komunitas yang dibangun. Ketika konsistensi ini tidak dapat, ini hancur, bro. Hancur. Komunitas ini akan hancur, kenapa? Pasti. Otomatis Siapa lagi? Mesin uangnya dari mana lagi? Kan luar biasa sekarang PSSI punya banyak uang tiba-tiba. Oke. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, kedatangan Argentina itu berkat lobby Pak Erick Thohir. Betul. Kalau bukan beliau, belum tentu. Sekali lagi ini belum tentu kita jadi tuan rumah, dan kedatangan bukan Lionel Messi ya, kedatangan Rodrigo Paul dan kawan-kawan. Argentina adalah tim nasional. Mau ada Messi apa enggak, Argentina juara dunia. Ya, Messi nyampe. Harusnya datang dong Messi. Ya. Makanya gue suka Ronaldo. Messi nyampe dalam bentuk foto, image, gambaran ya, nggak apa-apa lah gitu. Tapi apakah kemudian deal-deal itu tidak ada skenario di belakangnya? Kenapa Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan kita? Argentina datang ke kita. Berapa banyak uang yang dikeluarkan mendatangkan Argentina? Wah. Dan kemudian setelah Argentina, Peru dicopot itu, kita ganti ke kita. Itu sebuah kayak apa ya, skenario yang indah sekali ya gitu. Nggak rusuh, nggak ribut dengan kehilangan Piala Dunia, ya ada gejolak sedikit lah. Tapi kemudian datang Argentina, heboh semua. Begitu nggak ada Messi, tapi timnas kita bermain sangat baik melawan Argentina, orang lupa ada Messi. Kenapa? Yang dilihat adalah performa tim nasional kita bagus, main lawan Argentina. Begitu Argentina selesai, kemudian muncullah Piala Dunia U17. Kan seperti sebuah skenario yang disusun indah sekali ya. Sebelum 2024. Iya. Nah gitu ya. Jadi nggak perlu gue simpulkan. Jadi lu semua udah bisa denger apa kesimpulan konten hari ini. Nggak ada kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Statement terakhir dari Wesley Hutagalo. Jadi terakhir, Bang, lu bakal lihat sukses gak nih U17 dengan 4 stadion itu, terus kita menjadi tuan rumah di 4 kota? Pertama yang kita harapkan adalah sukses sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara. Kita tunjukkan bahwa infrastruktur yang kita bangun, yang kita persiapkan ini diikuti juga dengan kepanitiaan, diikuti juga dengan elemen-elemen di luar itu, transportasi, akomodasi, mau makanan, apa segala macam itu sangat mempengaruhi. Keamanan juga. Keamanan, security safety itu menjadi salah satu poin penting dalam kepercayaan memberikan sebuah negara menjadi tuan rumah Piala Dunia. Terlepas dari itu, ketika sukses kita menggelar Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah dengan segala tadi saya katakan sebagai elemen-elemen pendukung, faktor pendukung, ya kita berharap timnas kita nggak malu-maluin aja. Lolos grup lah. Ya kalau mau berharap semifinal gitu. Tapi apakah tim kita ini punya waktu yang cukup? Nah itu dia. Kemudian apakah punya menit bermain pertandingan yang menguji kemampuan kebersamaan? Kemudian ketika pemain-pemain yang non lokal datang dari hasil seleksi beberapa kota itu bergabung, apakah mereka bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa sepak bola, membangun sebuah tim dengan kebersamaan? Sangat kita tunggu. Dan mungkin yang gua garis bawahi, semoga semua ini keberhasilan untuk sepak bola ya. Biarkan, bukan buat hal lain. Nah, closingnya adalah gini, biarkan sepak bola yang jadi pemenang.
Betul. Bukan skenario A, bukan skenario B, bukan apa-apa. Tadi biarkan sepak bola jadi pemenang, kita tunggu 3K dari pengurus sekarang. Yeah. Komitmen, konsistensi, dan komunitas yang dibangun dalam menjalankan visi misi itu. Oke, karena kita nggak siaran, jadi kita ke JIS aja kita nonton ya. Semoga pengalaman gue di JIS nggak terulang ya, gitu. Ketika International Youth Championship yang kedua waktu Barcelona juara lawan Atletico kan gue nonton. Kagak bisa pulang bro. Macet ya? Orang parkir suka-sukanya. Kayaknya sekarang sih kayaknya udah lebih rapi lah. Moga-moga diatur gitu. Iya. Masa orang parkir suka-sukanya di pintu keluar dia parkir. Udah kita nggak keluar buru-buru. Dia lupa kali itu ada stadion gitu, dulunya bukan stadion. Ini pintu keluar, dia parkir di situ. Dan dia lupa bahwa dia parkir di situ. Jadi semua orang menungguin dia pulang. Untuk keluar. Dia keluar. Kagak ada yang larang. Kagak ada yang larang dia parkir di situ. Gila itu orang. Yang penting, JIS akhirnya dipakai. Karena itu menurut gue salah satu stadion bagus di Asia dan di Jakarta. Sia-sia kalau itu nggak dibangun. Ngapain dibangun kalau nggak dipakai? Betul. Oke, Bang Wes, makasih ya. Gitu aja. Udah gitu aja udah. Kita kan mau makan habis ini. Oke, thank you ya. Bang Wes, sehat selalu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Tes Bulu TV. Sampai ketemu di kesempatan. Roma juara. Yeay! Roma juara. Dah.